Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Rasul Putra dengan NIM 2409601. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PT yang sangat kuat dan mata kuliah teori ekonomi makro bab 9, yaitu di mana judul besarnya itu pengantar fluktuasi ekonomi. Kita masuk yang pertama, yaitu siklus bisnis, yaitu fluktuasi jangka pendek dan output dan kesempatan kerja environment disebut siklus bisnis. Pada bab sebelumnya, kita mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang kita akan mencoba memahami bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. Lanjut, kita masuk ke GDP dan komponen-komponennya. GDP adalah tempat pertama untuk mulai ketika menganalisis siklus bisnis, karena merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Biro Penelitian Ekonomi Nasional (NBER) adalah penentuan resmi di Amerika Serikat. Apakah perekonomian mengalami resesi? Resesi biasa didefinisikan oleh suatu periode di mana ada dua penurunan berturutan pada GDP real. Dalam resesi, baik konsumsi dan investasi menurun, namun investasi, perlengkapan bisnis, konstruksi, perumahan baru, dan inventaris bahkan lebih riskan terhadap penurunan. Lalu kita masuk ke hukum Oppen. Dalam resesi, pengangguran meningkat. Hubungan negatif bila suatu naik yang lain turun. Antara pengangguran dan GDP ini disebut hukum Oppen. Oppen as law dari Arthur Oppen, ekonom yang pertama mempelajarinya. Secara ringkas, ini didefinisikan sebagai perubahan persentase GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 kali perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap poin persentase, tingkat pengangguran meningkat. Pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 8%, maka pertumbuhan GDP real akan menjadi perubahan persentase GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 kali 8% dikurang 5% sama dengan min 2,5%. Nah, dalam kasus ini, GDP akan turun 2,5%. Mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Kita masuk ke indikator ekonomi utama. Nah, banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintah memiliki peran meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang para ekonom gunakan untuk meramal adalah melihat para indikator utama, leading indicators. Tiap bulan, Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta, mengumumkan indeks dari indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 seri data. Di sini saya akan menyebutkan 10 indikator, yaitu yang pertama, hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri manufaktur. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Yang ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Yang keempat, pesanan baru barang modal non-pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Yang keenam, pembelian izin gedung baru. Ketujuh, indeks harga saham. Yang ke-8, jumlah uang beredar M3 disesuaikan untuk inflasi. Yang ke-9, penyebaran tingkat bunga sebaran hasil antara surat utang berjangka 10 tahun dan surat utang berjangka 3 bulan. Ke-10, indeks harapan konsumen. Di sini horizon waktu pada makroekonomi. Teori makroekonomi klasik berlaku pada jangka panjang, tapi tidak pada jangka pendek. Kenapa? Jangka pendek dan jangka panjang berbeda pada perilaku. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Pada jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat tertentu. Karena harga berperilaku beda pada jangka pendek dan jangka panjang.
Kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu. Mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi. Nah, di sini ada kurva model penawaran agregat dan permintaan agregat. Agregat demand, permintaan agregat. Kurva AD itu ya miring ke bawah ini, yaitu artinya semakin tinggi P jumlah output Y yang diminta menurun. Dan model makroekonomi ini memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan juga output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Ini juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Jangka panjang itu garis lurus, jangka pendek itu garis sampai. Permintaan agregat. Permintaan agregat demand AD itu adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat. Ini menyatakan jumlah barang dan jasa yang orang ingin beli pada tiap tingkat harga tertentu. Barang dan jasa pada tiap harga tertentu. Ingat teori kuantitas uang MF sama dengan PY, di mana M mana jumlah uang beredar, F adalah putaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Tidak realistis. Namun asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Juga ketika memahami persamaan ini. Ingat persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang. M per P yaitu dengan M P sama dengan KY di mana K sama dengan 1 dalam parameter dan itu beberapa banyak uang orang ingin pegang untuk telah pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang sama dengan permintaan dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sebanding dengan asumsi permintaan konstan akan keseimbangan uang real per unit. Lalu masuk ke kurva permintaan agregat. Yaitu kurva permintaan agregat demand itu menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Y. Digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu. Kurva ini miring ke bawah. Semakin tinggi harga P, semakin tinggi harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M P dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang dimintai. Nah, seiring tingkat harga menurun, kita bergerak ke bawah sepanjang kurva AD ini ke bawah. Tiap perubahan pada M dan F akan menggeser kurva AD. Ingat permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat harga. Nah, mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Pikirkan tentang penawaran dan permintaan keseimbangan uang. Jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan butuh keseimbangan real lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar M, tetap keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya,
Jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Lalu tingkat keseimbangan real lebih tinggi memungkinkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta. Lalu masuk ke lebih banyak tentang kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat digambarkan untuk nilai tertentu dari jumlah uang beredar. Yang kata lain, ini menyatakan kombinasi-kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Mari kita lihat bagaimana. Inilah kurva geseran kurva permintaan. Tingkat harga Y. Ini miring, miring, tingkat teman. Nah, penurunan jumlah uang beredar M mengurangi nilai output nominal P. Untuk tiap tingkat harga P tertentu, outputnya jadi lebih rendah. Jadi penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva uh, kurva demand, agregat demand ke dalam dari agregat demand ke agregat demand. Pergeseran kurva permintaan. Nah, ini peningkatan jumlah uang beredar M meningkatkan nilai output nominal P. Untuk tiap tingkat harga P tertentu, output Y jadi lebih tinggi. Jadi peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva AD ke luar dari agregat demand ke agregat demand. Jadi ke dalam, ini keluar. Lalu kita masuk lagi ke penawaran agregat. Penawaran agregat supply Amerika Serikat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Ada dua kurva penawaran agregat berbeda. Jumlah penawaran agregat jangka panjang, long run agregat supply curve, laras, dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Short run agregative supply curve. Kita juga harus mendiskusikan bagaimana perekonomian membuat transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Tapi pertama-tama kita buat kurva penawaran jangka panjang. Jangka panjang itu kurva penawaran agregat vertikal. Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang, kita dapat mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik. Ingat jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah tertentu dari modal yang tenaga kerja dan teknologi yang tersedia. Untuk ini kita tulis Y sama dengan F L sama dengan Y. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat kerja. Mari kita pikirkan tentang penerapan proses clearing pasar ini dalam pasar tenaga kerja. Komponen L dari fungsi produksi. Clearing pasar dalam pasar tenaga kerja. Kita mulai pada kesempatan kerja penuh N dengan upah W per P. Sekarang kita lihat bagaimana pekerja bereaksi ketika ada upah real baru yang lebih rendah ini, pekerja akan mengurangi jam kerja. Tapi pada saat yang sama, pemberian kerja meningkatkan permintaan mereka pada pekerja. Jam kerja. Jadi sekarang pasar tenaga kerja ada pada disequilibrium di mana jumlah yang diminta lebih dari yang ditawarkan. Kita akan melihat bagaimana upah
fleksibel akan memungkinkan pasar tenaga kerja kembali ke equilibrium pada kesempatan kerja pendek untuk memperkerjakan lebih banyak pekerja dan, dari kerja harus meningkatkan upah real PDB. Terus ini kurvanya itu kembali ke equilibrium ya. Sebagai hasil dari 2W lebih banyak pekerja diterima daripada dan banyak pekerja yang diterima dan pasar tenaga kerja dapat berbeda. Mekanisme yang baru kita telah akan membantu kita membentuk kita berupa penawaran jangka panjang kita. Laras YYP. Kurva vertikal menyatakan bahwa perubahan tingkat harga tidak akan berdampak lama pada kesempatan kerja. Lanjut, kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output yang tergantung ini disebut kesempatan kerja penuh full employment atau tingkat output alami natural. Ini adalah tingkat output di mana sumber-sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya atau lebih realistis di mana pengangguran berada. Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat di bawah dari ADK karena kurva AS jangka panjang penurunan AD tertarik tingkat harga tapi tidak dengan tingkat ya. Jangka pendek kurva penawaran agregat horizontal. Ingat kurva LAS LS vertikal mengasumsi perubahan tingkat harga tak berdampak lama pada I karena proses clearing pasar yang jadi model untuk memeriksa jangka panjang, tapi tidak butuh teori untuk jangka pendek. Didefinisikan sebagai vertikal waktu di mana pasar tidak sepenuhnya bergerak ke arah. Ini itu pendekatan sederhana tapi berguna yaitu asumsi kelakuan harga jangka pendek. Berarti kurva penawaran agregat adalah data seiring agregat taban bergeser ke agregat timuan. Kita bergerak pada arah barat timur ke titik B pada kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS, maka dalam jangka panjang kita bergerak dari B ke C. Bergerak ke atas sepanjang agregat timuan. Equilibrium jangka panjang. Ini banyak. Dalam jangka panjang perekonomian ada pada penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat karena harga-harga telah disesuaikan pada tingkat SRAS menopang titik ini pula. Penurunan permintaan agregat. Perekonomian mulai pada equilibrium jangka panjang di titik A, maka penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar. M bergeser perekonomiannya dari titik A ke titik B. Titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring harganya turun, perekonomian pulih dari sisi bergerak dari titik B ke kebijakan stabilisasi. Perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut guncangan shock. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut guncangan penawaran supply shock. Guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut guncangan permintaan demand shock. Guncangan ini yang mengganggu perekonomian, mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Satu tujuan dari model penawaran permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi memakai istilah kebijakan stabilisasi polisi.
merujuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan inflasi ekonomi pada jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menarik kuat dan saja sinekat mungkin dengan PKL ini. Model pada bab ini adalah versi lebih sederhana daripada yang kita lihat pada bab ini. Jangan jangan pada perubahan agregat. Rupanya itu perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang. titik A, kenaikannya kenaikannya agregat akibat peningkatan perputaran uang, menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di atas tingkat alami. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali ke tingkat alami dan perekonomian bergerak ke titik B ke titik B. Guncangan pada pengelolaan agregat. Nah ini guncangan penawaran yang berperburuk meningkatkan biaya dan harga jika agregat demand dipertahankan konstan. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B mengarah pada stagflasi, kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik. Mengakomodasi guncangan penawaran yang yaitu di sini kekuatan untuk kedepannya itu menanggapi guncangan penawaran yang terburuk, bank sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Perekonomian bergerak dari titik A lalu ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Lalu yang terakhir adalah konsep penting bab 9, yaitu permintaan agregat adalah agregat penawaran agregat adalah agregat supply, guncangan itu shocks, guncangan permintaan adalah demand shock, guncangan penawaran adalah supply shock, kebijakan stabilisasi adalah stabilisasi policy. Baiklah, sampai sini dulu yang bisa saya jelaskan tentang materi yang telah saya jelaskan ini. Kalau ada salah kata dalam menjelaskan presentasi ini, saya mohon maaf. Saya sudahi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.